Oke, welcome back to Besti Channel. Jadi selamat datang kembali di Besti Channel dan kembali lagi dengan Alex di sini ya, teman-teman. Jadi seperti biasa ya, kita lagi ada di Jepang dan kebetulan Alex sendiri lagi ada di Prefecture Nagano nih. Teman-teman pasti tahu kan, Nagano itu merupakan salah satu prefecture yang terindah di Jepang, teman-teman. Nah, jadi kebetulan Alex lagi perjalanan sebenarnya dari Zenkoji Temple menuju ke Jingoku-Danin Snow Monkey Park. Nah, karena kebetulan Alex nggak pakai jalan tol, biasanya kan kalau pakai jalan tol teman-teman itu bisa istirahat di parking area. Teman-teman juga bisa tonton video aku tentang parking area. Nah, karena Alex nggak pakai tol, jadi Alex mampir nih ke kota terpencil, namanya Obuse. Jadi Obuse merupakan kota kecil di Nagano nih, yang merupakan salah satu permata tersembunyi yang memikat dengan pesona sederhananya. Nah, dikenal sebagai tempat tinggal sementara Hokusai, jadi itu merupakan seniman ukiyo-e legendaris. Kota ini menyimpan karya-karya di museum-museum kecil dan unik. Nah, jadi ini salah satu museumnya, jadi ini museum Hokusai. Tapi karena aku kesini mau istirahat bukan mau berwisata, jadi aku nggak masuk ke museumnya ya. Jadi kalau di Obuse itu merupakan salah satu tempat terkenalnya adalah Hokusai Museum, teman-teman. Jadi yang tadi itu. Nah, ini dia situasi di kota terpencil Obuse ini ya, teman-teman. Jadi di sini sangat berbeda dengan Tokyo mungkin ya, teman-teman. Di sini kalau Alex rasa sih cuma Alex saja yang bukan orang Jepang yang lewat di sini ya, teman-teman. Jadi aura Jepang itu masih kental banget, aura tradisional Jepang itu benar-benar kental banget di sini, teman-teman. Nah, salah satu hal yang unik di Obuse ini adalah yang teman-teman lihat saat ini ya. Jadi kalau di Jepang itu, kalau kalian masuk ke halaman pribadi orang itu tuh benar-benar strict banget. Tapi di sini teman-teman bisa masuk secara bebas, bukan bebas sih, teman-teman cuman bisa masuk ya, masuk biasa aja kayak jalan kayak gini, tapi nggak ngerusuh ya. Ini tuh merupakan jalan pribadi, teman-teman. Ini merupakan halaman pribadi. Tapi yang menariknya adalah di sini orang lain bisa mengakses jalan dan halaman pribadi ini, teman-teman. Kalau teman-teman ke Jepang, kalau teman-teman masuk ke halaman pribadi secara nyelonong gitu ya, itu bisa dimarah sama orang ya, teman-teman. Jadi Alex pernah punya pengalaman di Tokyo, jujur Alex belum tahu waktu itu ya. Dan karena situasi lagi hujan, Alex nggak bawa payung dan Alex coba nih untuk ngadem di halaman rumah orang. Tapi sayangnya waktu itu pada saat Alex masuk ke halamannya itu tuh ada alarm langsung bunyi, teman-teman. Nah, itu yang bahaya ya, karena di Jepang itu benar-benar strict banget untuk masuk ke salah satu wilayah orang ya, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk Obuse. Nah, jadi ini Alex mampir di salah satu tempat ya. Ini tuh merupakan Obusedo namanya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa beli makanan khas Obuse ya. Itu rasanya bukan rasanya sih, bentuknya itu mirip-mirip banget sama, kalau teman-teman tahu di Indonesia itu namanya bakpao, teman-teman. Itu tuh bentuknya benar-benar mirip banget, tapi rasanya jauh lebih istimewa yang ada di Obuse ini ya, teman-teman. Nah, nanti diambilin seperti itu. Untuk harganya sendiri sangat murah ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat, hanya 700-an yen aja ya, teman-teman, per piecesnya. Jadi ya, mumpung kita lagi istirahat ya, kita coba untuk mencoba nih kota-kota kecil di Jepang ya, biar nggak kota modernnya aja nih kayak Tokyo misalnya, kayak Osaka, biar nggak kota-kota modernnya aja nih kita jelajahi ya. Sesekali oke lah kita coba ke tempat-tempat terpencilnya seperti ini ya, teman-teman. Mungkin aku nggak liatin nih
video aku makan makanan jajan-jajanan dari Obusedo itu ya teman-teman, tapi bener-bener worth it banget sih, enak banget untuk di lidah orang Indonesia, bener-bener cocok banget. Jadi ini dia ya, pinggir jalannya Obuse, teman-teman bisa menjelajahi ya, bisa jalan-jalan sejenak di sini ya. Bener-bener asri banget ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih. Jadi kalau di Obuse ini sepertinya dulunya banyak tamu ya, seperti ini ada Obuse Tourist Information. Jadi kalau teman-teman perlu informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung ke Tourist Information ya aja. Nah di sini juga aku mencoba salah satu restorannya ya. Tapi ini tuh restoran ala-ala Italian seperti itu ya teman-teman. Jadi aku pesan sejenis es krim gitu di sini, bener-bener worth it banget. Cuma tempat ini tuh bener-bener crowded banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau kesini itu harus nunggu sekitar 30 menitan teman-teman. Dan akhirnya aku nemu satu restoran nih. Namanya adalah Tomi Kuraya teman. Jadi ini merupakan restoran soba ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu culture Jepang, pasti teman-teman tahu dong makanan soba itu apa. Jadi sebenarnya aku nemu restoran ini di Google Map teman-teman, dengan rating yang cukup baik. Itu tuh 4,2 di Google Map. Jadi aku mencoba untuk restoran ini ya teman-teman. Ini seperti yang teman-teman lihat di menunya itu start dari sekitar 1000-an yen ya, cukup mahal sih ya teman-teman. Mungkin ya karena ini di tempat terpencil ya. Jadi di sini aku pesan 2 menu ya teman-teman. Jadi aku pesan Inaka Kakiage Tenzaru dan juga aku pesan Ohagi teman-teman. Dan nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nanti aku jelasin yang mana makanan-makanan tersebut. Jadi ini dia ya teman-teman. Ini merupakan Zaru soba ya teman-teman. Jadi ini mie soba dingin yang disajikan di atas tampah bambu dengan kuah celup. Jadi nanti soba itu dicelupin ke kuah yang udah dikasih. Nah untuk yang 2 bulat itu tuh namanya ohagi teman-teman. Kalau yang ini tuh namanya kakiage teman-teman. Jadi sejenis tempura yang dibuat dari berbagai sayuran dan terkadang udang kecil sih. Tapi yang ini nggak isi udang, yang dipotong kecil-kecil lalu digoreng bersama dalam satu adonan teman-teman. Jadi itu kakiage benar-benar favorit aku sih di restoran ini. Jadi jujur aku lebih suka kakiage-nya daripada sobanya. Jadi teman-teman kalau misalnya mampir ke Obuse wajib banget untuk cobain kakiage-nya Obuse ya teman-teman. Jadi benar-benar worth it banget untuk dicoba, cocok di lidah orang Indonesia teman-teman. Nah jadi seperti itu perjalanan aku di Obuse ya teman-teman. Jadi Obuse juga kental banget sama yang namanya seni dan tradisi ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat, bukan cuman seni dan tradisi aja, tapi kuliner juga benar-benar oke banget nih. Benar-benar hoki banget sih aku mampir gabut di sini, tapi aku nemu kota yang benar-benar cocok banget untuk dikunjungi. Jadi kalau teman-teman ke Nagano benar-benar worth it banget untuk dikunjungi ya. Jadi itu dia perjalanan kita di Obuse. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in next video. Bye bye. Tomi Kuraya.